Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epistemologi ilmu yang berakar dari hubungan dengan tema sub, yaitu derajat, kemudian klasifikasi ilmu, kemudian saluran-saluran ilmu. Asal kata dari bahasa Yunani, epistemologi itu yaitu episteme, yaitu pengetahuan, kemudian logos, yaitu ilmu. Jadi membahas ilmu sehingga dikenal dengan teori ilmu atau filsafat ilmu. Definisi epistemologi, cabang ilmu filsafat yang membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar. Itu bisa Anda buka dalam bukunya AMB Pranarka Epistemologi Dasar Suatu Pengantar CSIS. Kemudian menurut Al-Ghazali, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana ia adanya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian menurut Imam Al-Jurjani, yaitu keyakinan teguh yang sesuai dengan realitas. Kata para ukama, ilmu adalah sampainya gambaran sesuatu pada akal. Ilmu adalah tibanya daripada makna sesuatu. Itu menurut Imam Al-Jurjani. Kemudian Imam Al-Jurjani juga menambahkan keyakinan yang teguh. Maknanya apa? Ilmu bukan sembarang asumsi. Bukan asumsi. Kemudian kabar burung. Kemudian dugaan. Kemudian imajinasi. Ilusi. Halusinasi. Dongeng, cerita, mitos, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan ilmu. Jadi, kalau orang masih bersifat asumsi, apalagi kabar burung, bukan bagian dari ilmu. Kemudian menurut Sayyid Muhammad Naqid Al-Atas, ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sumbernya, tibanya makna pada suatu benda, objek ilmu, dengan memandang jiwa sebagai penafsir makna ilmu adalah tibanya jiwa pada makna suatu benda, objek ilmu. Bisa Anda lihat dalam Islam dan sekularisme. Jadi dalam pandangan Islam, ilmu yang sejati adalah yang sesuai dengan realitas kebenaran, bukan sekedar informasi dan opini. Kemudian budaya ilmu merupakan itu bagian dari derajat ilmu, dan budaya ilmu merupakan syarat kebangkitan dan kejayaan peradaban. Bangsa Yunani ditaklukkan Romawi karena kelemahan di bidang militer. Namun pada gilirannya Yunani menguasai Romawi melalui keunggulan filsafat dan seninya. Kemudian Horace, seorang sastrawan Romawi, mengungkapkan ini pada bait Graecia Chapta Asperum Pectorem Cepit. Maknanya apa? Yunani yang ditaklukkan akhirnya menaklukkan si penakluk yang kecil. Sejarah juga menceritakan kisah Bedik Baghdad yang dilantakan oleh Mongol. Pada gilirannya justru Mongol menjadi salah satu bangsa terhebat dalam pembelaan dan penyebaran ajaran Islam. Hal ini disebabkan keluhuran ajaran Islam. Kemudian kebahagiaan dunia akhirat. Namun bagi Islam, ilmu yang ditinggikan haruslah ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang memberi kebahagiaan dunia hingga akhirat. Sehingga bisa dipastikan ilmu tersebut harus memiliki kandungan orientasi akhirat.
Kemajuan peradaban, apakah indikatornya? Itu negara Amerika Serikat, Inggris, kemudian Malaysia, Arab Saudi, Jerman, RC, Swedia, Yunani, Sudan, Korea Utara, India, kemudian Jepang, kemudian Palestina, Mesir, Lebanon, Norwegia, Denmark, dan Israel. Itu kalau Anda mau pelajari ciri-ciri dari indikator masing-masing negara itu lebih. Kemudian dalam Islam, ilmu diklasifikasikan dan diurutkan dalam hierarki tertentu. Hal ini mencerminkan adab dalam ilmu. Beberapa ulama dan filosof yang membuat klasifikasi dan hierarki ilmu adalah Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111. Dan Al-Farabi 870 sampai dengan 950. Kemudian Qutb ad-Din Asy-Syirazi tahun 1236 sampai dengan 1311. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi ilmu berdasarkan keutamaan dan nilai ilmu tersebut menurut cara memperolehnya, menurut struktur dan lain-lain. Kemudian fardu ain dan fardu kifayah di dalam ilmu. Fardu ain, ilmu harus dicari oleh setiap diri muslim. Itu fardu ain. Jadi seorang muslim wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Kemudian fardu kifayah, ilmu yang harus dicari oleh sebagian muslim. Jadi ilmu-ilmu tertentu yang harus dimiliki seorang muslim. Apabila di dalam orang muslim ada yang tidak memiliki keahlian di bidang teknik, maka bisa berdosa orang yang lain. Jadi ada perwakilan orang muslim itu harus memiliki keahlian tertentu yang sehingga menjadi muslim yang kemudian fardu ain itu harus hukumnya adalah wajib. Contoh ilmu memahami rukun Islam itu wajib harus diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai orang Islam tidak tahu rukun Islam. Mengapa hal ini wajib? Bagaimana cara mengerjakannya dan tahapan-tahapan yang menjadikan wajib. Jadi orang Islam yang harus tahu rukun Islam. Maka hukumnya wajib fardu ain. Apakah Anda sudah semuanya paham tentang rukun Islam? Kemudian ilmu yang harus dicari oleh setiap diri muslim, contohnya berkaitan dengan akidah, aktivitas qalbu, memahami rukun iman, apakah yang menjadikannya ragu, apakah yang membahayakan keimanan, mempelajari ilmu yang menghilangkan keraguan dalam keimanan, hukumnya wajib. Jadi orang belajar akidah itu hukumnya wajib karena akan menghilangkan keraguan dalam keimanan. Sudahkah kita mempelajari tentang akidah? Kemudian fardu ain, ilmu yang harus dicari oleh setiap diri muslim. Contohnya berkaitan dengan bagaimana amal diterima. Maka menjadi wajib memahami konsep ihsan, konsep ikhlas, memahami apa saja sunnah Rasulullah dan yang berlawanan dengan sunnah atau bid'ah. Mempelajari ilmu yang menghilangkan keraguan keimanan, hukumnya wajib. Sudahkah kita mempelajari konsep ikhlas? Kita sudah memajami tentang hadis Nabi. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban menuntut ilmu sangat tergantung dari keadaan hidup seseorang. Sehingga kewajibannya berbeda-beda tiap individu. Bersifat dinamis, mengikuti takdir kehidupan manusia. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat, wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Misalkan,
Seseorang yang belum balik, belum jatuh kewajiban sholat. Setelah balik, wajib sholat. Maka wajib memahami ilmu sholat. Maka persiapan dilakukan harus sebelumnya. Yang sejenisnya dengannya menutup aurat, interaksi antara sesama jenis dan berlainan jenis kelamin. Ilmu menjauhi zina, karena zina termasuk dosa besar. Seseorang yang awalnya bujang tidak dituntut memahami ilmu rumah tangga. Setelah menikah, wajib memahami ilmu memberi nafkah lahir batin, halal dan thayyib, ilmu mendidik anak, dan ilmu tata mengelola keluarga dan lain sebagainya. Itu bagian dari fardu. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Dalam kategori ghair syar'iyyah mahmudah, namun hukumnya merupakan wajib dalam masyarakat. Maknanya, jika tidak ada sekelompok muslim yang mempelajari ilmu tersebut, maka berdosalah seluruh masyarakat muslim tersebut. Contohnya, ilmu alam, matematika, ekonomi, ilmu untuk ketahanan pangan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, ilmu kesehatan, kedokteran, kebidanan, ilmu gizi. Jadi dilihat dari segi kemanfaatan dan kemaslahatannya. Jadi apabila ada seorang muslim yang tidak memiliki, apabila masyarakat muslim ada yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut, maka berdosalah masyarakat tersebut. Karena dengan ilmu-ilmu tersebut, maka akan terwujud kemanfaatan dan kemaslahatan di dunia Islam, minimal di masyarakat muslim tersebut. Di manakah posisinya kita? Kemudian fardu kifayah ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti pada yang non syariah. Urusan dunia bukan untuk ditelantarkan, namun dikelola berdasarkan petunjuk Allah, bukan berdasarkan nafsu manusia. Fungsi ilmu ghair syar'iyyah untuk kemaslahatan, kemanfaatan masyarakat Islam secara khusus bagi masyarakat pada umumnya. Pemberian beban tanggung jawab adalah kepada yang paling siap, bukan terhadap siapa saja yang bersedia. Misalkan dokter kandungan, bidan, itu juga menjadi prioritas. Prioritas tergantung kebutuhan masyarakat pada masa itu. Misalkan kondisi perang, kondisi damai, maka kalau kepentingan seorang muslim memahami tentang ilmu peperangan, maka itu juga bagian dari fardu kifayah. Konsep muslim yang tadi memberikan tanggung jawab agar ada orang muslim yang mengetahui tentang masalah kandungan, itu harus ditekankan. Kalau ada harapan adanya dokter muslimah, dokter muslimah yang memiliki keahlian di dalam spesialis kandungan, itu juga harus diharapkan salah satu perwakilan dari orang muslim itu harus belajar tentang ilmu kandungan. Kemudian yang berikutnya, saluran-saluran ilmu. Islam memandang bahwa ilmu bersumber dari berbagai saluran ilmu, turukul ilmu. Sebab ilmu kepada manusia ada 3, yaitu indera yang sehat, berita yang benar, dan akal. Itu akidah an-nafsafi. Imam Al-Ghazali juga menambahkan dengan dauk atau dikenal sebagai intuisi. Saluran ilmu atau penghantar yang pertama yaitu berita yang benar dari sumber yang otoritatif atau al-khabar as-shadiq, yaitu adanya otorita mutlak absolut dan otoritas nisbi atau relatif. Otoritas mutlak bersifat ketuhanan, yaitu kita mendasarkan kepada Al-Quran. Kemudian otoritas kenabian juga bagian dari otoritas mutlak,
yaitu contohnya hadis. Kemudian otoritas nisbi, ada kesepakatan ulama ijma. Kemudian ada berita dari orang-orang yang terpercaya. Itu bagian dari otoritas nisbi. Kemudian yang kedua, saluran ilmu penghantarnya yaitu panca indera yang sehat, al-khawas al-khamsah, metode empirik, yaitu meliputi ada indera luar dan indera dalam. Indera luar meliputi ada pendengaran, penglihatan, peraba, kemudian perasa dan pembau. Kemudian indera dalam ada common sense, ada representatif, kemudian ada estimatif, kemudian renditif, kemudian rekolektif, kemudian imajinatif. Kemudian saluran yang ketiga yaitu akal yang sehat, al-aqlu salim, intelektualitas dan rasio. Kemudian yang keempat adalah intuisi atau ilham. Kemudian bagaimana manfaat memahami epistemologi? Mampu mengetahui ilmu, mengenal ma'rifah, memilih atau ikhtiar, membedakan atau tamyiz, memilah atau tafriq, kemudian menilai dan menentukan hukum. Mana yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, yang betul dan keliru, as-shawab wal khata', yang sehat dan yang sakit, as-salim was-saqim, yang sejati dan yang palsu, as-shadiq wal khadib, yang baik dan yang buruk, al-khair wasyad, yang bagus dan yang busuk, at-thayyib wal khabith, yang bagus dan yang jelek, al-hasanah wasyi'ah. Kemudian yang ma'ruf dan yang mungkar. Kemudian yang berguna dan yang berbahaya, ma yanfa dan wa yadur, ma yadur. Itu bagian dari apabila yang berguna dan yang berbahaya itu harus kita pelajari. Itu manfaat dari epistemologi. Jadi bisa memahami mana yang benar dan yang salah, yang betul dan yang keliru, dan seterusnya. Itu harus dipahami. Itu bagian dari manfaat epistemologi. Kemudian peran niat dalam mencari ilmu. Kedudukan mulia para pencari ilmu tidak akan dicapai kecuali dengan niat yang benar. Niat menduduki posisi kunci. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda bisa memahami tentang epistemologi ilmu sebagai bahan dari pemahaman tentang memahami metodologi studi Islam. Sehingga pemahaman metode studi Islam kita akan semakin komprehensif. Dan sehingga bisa kita menjadi seorang yang memiliki jiwa, yang orang yang bisa bijaksana dalam segala hal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.